Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari terkait pembahasan pengolahan air untuk keperluan sediaan farmasi. Air dalam bidang farmasi memiliki 3 kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai pelarut, kedua sebagai komponen sediaan, dan yang ketiga sebagai agen pembersih. Kemudian, aplikasi air mensyaratkan air dengan kemurnian yang lebih tinggi dari kriteria air, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Selanjutnya, kita akan membahas terkait purified water atau air murni. Apa sih air murni itu? Air murni adalah air yang telah melalui proses pemurnian untuk menghilangkan kontaminan mineral dan zat-zat lain yang memungkinkan terkandung di dalamnya. USP mensyaratkan air untuk dimurnikan sebagai berikut. Yang pertama, air sumber yang memenuhi syarat air minum. Yang kedua, tidak boleh mengandung bahan yang ditambahkan. Ketiga, diperoleh melalui proses yang sesuai. Dan yang keempat, konduktivitas tidak melebihi kadar tertentu, yaitu sekitar 1,3 mikrosiemens per sentimeter pada suhu 25 derajat Celcius. Dan yang terakhir, kandungan organik total tidak melebihi kadar 500 ppb. Kemudian untuk syarat air yang dimurnikan, yang pertama yaitu konduktivitas rendah, kedua kandungan organik total rendah kurang dari 500 ppb, yang ketiga kandungan mikroba yang rendah dan hanya mengandung sejumlah minimal mikroorganisme hidup, dan yang terakhir yaitu kandungan endotoksinnya yaitu rendah. Air untuk injeksi atau water for injection memiliki persyaratan air untuk injeksi yaitu yang pertama memenuhi persyaratan air dimurnikan, kedua diperoleh melalui cara destilasi dan osmosis terbalik, kemudian yang ketiga mengandung tidak lebih dari 0,25 unit endotoksin, dan kemudian diperoleh menurut cara yang sesuai untuk meminimalkan pertumbuhan mikroba. Untuk selanjutnya, di sini terdapat tabel yang menjelaskan terkait contoh sediaan non-steril dengan penjelasan terkait kualitas air, sistem distribusi, batasan, dan keterangannya. Yang pertama, contoh dalam sediaan sirup, krim, gel, cairan, obat, dan cairan obat luar, yaitu dengan memiliki kualitas air murni, kemudian sistem distribusinya yaitu loop system, dengan batasan terkualifikasi dengan keterangan jika tidak menggunakan loop system, air tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam, dan saring dengan filter bakteri 0,5 mikrometer. Yang kedua yaitu sediaan padat, supositoria, ovula, dan salep dengan kualitas airnya sebagai air murni. Sistem distribusi yang pertama itu boleh tanpa loop untuk non-beta lactam. Kemudian beta lactam dan non-beta lactam dipisah. Kemudian untuk batasannya yaitu yang pertama terkualifikasi, kedua sanitasi berkala, yang ketiga syarat mikroba yaitu maksimal 100 CVU per mili dan tidak ada E. coli dan Salmonella sp per 100 mili. Dan yang ketiga yaitu sediaan pembilasan akhir pada pencucian alat. Kemudian yaitu sebagai fungsinya sebagai air murni, tidak memiliki sistem distribusi dan batasan dengan keterangan syarat konduktivitas pada user point. Untuk selanjutnya yaitu terkait sediaan steril yang mana pada sediaannya yaitu yang pertama large volume parenteral atau LVP dengan kualitas air digunakan sebagai air untuk injeksi, sistem distribusinya itu hot loop system dengan batasan terkualifikasi dengan keterangan secara TOC dan conductivity pada user point. Dan yang kedua yaitu small volume parenteral atau SVP dengan kualitas air untuk injeksi, sistem distribusinya itu hot loop system beta lactam dan non beta lactam dipisah dengan batasan bila tidak menggunakan loop system harus ditampung segar dan penyimpanan tidak lebih dari 24 jam tervalidasi. Kemudian dengan keterangan fed water air murni. Dan yang terakhir yaitu tetes mata dan telinga dengan kualitas sebagai air murni dengan filter 0,22 mikrometer dengan sistem distribusinya itu sebagai loop system dengan batasan bila tidak menggunakan loop system harus ditampung segar dan penyimpanan tidak lebih dari 24 jam tervalidasi dengan keterangan syaratnya itu harus conductivity dan pada user point. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis air. Berbagai jenis air digolongkan berdasarkan kandungan kimia, sifat fisika, dan kontaminan mikroba sesuai keperluannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada air beku atau bisa disebut juga dengan raw water, yang mana dari pemboran di dalam tanah. Kedua, yaitu ada air minum atau potable water sesuai standar WHO, terutama tidak mengandung mikroba kurang dari 500 CFU per mili, serta tidak boleh ada coliform, typhoid, cholera, dan Pseudomonas aeruginosa. Dan yang ketiga, ada air hasil proses, yaitu air hasil pengolahan awal dengan parameter sesuai syarat.
Syarat yang pertama itu ada pH dengan kisaran 6,9 sampai 7,4. Kemudian ada konduktivitas dengan persyaratan yaitu 50 sampai 500 microohms per cm dengan turbiditas kurang dari 0,1 NTU. Yang keempat, air yang dimurnikan atau purified water, air hasil pemurnian dengan berbagai sistem pemisahan. Yang pertama ada destilasi, ion exchange atau reverse osmosis dengan syarat WHO kurang 50 CFU per mili dan tiada mikroba yang patogen. Kelima, air untuk injeksi, aqua pro injection, water for injection, WHO kurang dari 10 CFU per 100 mili dengan Europe, USA, pirogen kurang dari 0,25 endotoksin unit per mili. AI memiliki beberapa desain. Yang pertama yaitu spesifikasi air baku dalam tanah yang akan diolah. Kedua, kesetimbangan antara investasi dan biaya operasi. Ketiga, mengurangi jumlah pembuangan air. Keempat, jenis tingkatan air yang diperlukan. Kemudian, kebutuhan yang diperlukan, dan yang terakhir, kemudahan dalam perawatan. Selanjutnya yaitu membahas terkait pretreatment dengan metode filtrasi. Filtrasi menyaring suatu ukuran partikel lebih besar 50 mikrometer menjadi ukuran kurang lebih 10 mikrometer dengan multimedia filter untuk menghilangkan lumpur, endapan, dan partikel-partikel yang terdapat pada raw water. Kemudian, multimedia filter terdiri dari beberapa filter dengan porositas 6-12 mm, 2,4-4,8 mm, kemudian ada 1,2-2,4 mm, dan 0,6-1,2 mm. Filter-filter ini tersusun dalam satu vessel dengan bagian bawah tabung diberikan gravel atau pasir sebagai alas vessel. Selanjutnya, bisa teman-teman lihat, di sini terdapat diagram yang menggambarkan dan menjelaskan terkait jenis-jenis kontaminan dalam air minum berdasarkan ukuran partikel dalam mikron dan metode filtrasi yang diperlukan. Bisa kita lihat pada bagian atas ukuran partikel ini terdapat beberapa kontaminannya. Yang pertama itu mulai dari koloid. Koloid, partikel halus yang melayang di air biasanya berukuran antara 0,01 hingga 1 mikrometer. Kemudian kedua itu bakteri. Bakteri yang mana mikroorganisme seperti E. coli berukuran sekitar 1 mikrometer. Kemudian ada juga virus seperti virus polio yang berukuran sangat kecil, kisaran berukuran 0,01 mikrometer. Kemudian ada ragi dan serbuk sari yang berukuran lebih besar antara 10 hingga 100 mikrometer. Kemudian ada garam terlarut, molekul-molekul kecil yang terlarut seperti natrium dan klorida berukuran sekisar 0,001 mikrometer. Dan yang terakhir, di sini terdapat senyawa organik bisa berupa bahan kimia atau zat terlarut lainnya dalam ukuran yang kecil. Kemudian, di posisi bawah, ukuran partikel terdapat teknologi filtrasi yang diperlukan, yang mana yang pertama itu ada teknologi filtrasi yang digunakan adalah sand filter untuk menyaring partikel besar seperti rambut dan kotoran yang bisa digunakan pada ukuran lebih besar 100 mikrometer. Kemudian ada microfiltration yang mana efektif untuk menyaring partikel seperti ragi dan serbuk sari dengan berukuran kisaran 10-1 mikrometer. Yang ketiga ada ultrafiltration yang menghilangkan bakteri dan mikroorganisme kecil yang berukuran 1-0,1 mikrometer. Yang selanjutnya ada nanofiltration yang digunakan untuk menyaring virus dan senyawa organik kecil yang berukuran kisaran 0,01 sampai 0,001 mikrometer. Dan yang terakhir terdapat metode menggunakan reverse osmosis yang mana teknologi paling canggih untuk menghilangkan garam terlarut dan partikel sangat kecil yang berukuran kurang dari 0,001 mikrometer. Jadi dalam diagram ini dapat membantu memahami bahwa semakin kecil ukuran kontaminan, maka semakin canggih teknologi filtrasi yang diperlukan. Kombinasi berbagai metode ini biasanya digunakan untuk menghasilkan air minum yang aman dan bersih. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di sini terdapat suatu gambar yang menunjukkan sistem pengolahan air rumah tangga yang berfungsi untuk menyaring dan mendisinfeksi air sebelum digunakan. Kita mulai dari yang sebelah kiri itu terdapat pompa dan pressure tank yang mana air diambil dari sumber seperti sumur oleh pompa lalu disimpan sementara di tangki yang bertekanan. Kemudian setelah itu terdapat check valve yang mana untuk katup satu arah untuk mencegah aliran balik air ke sistem pompa. Kemudian ada 20 mikron per filter yang mana fungsinya itu penyaring awal yang menghilang
partikel kasar, dan sedimen dengan ukuran hingga 20 mikron. Selanjutnya, terdapat inline chlorinator, yang mana itu sebagai unit yang menambahkan klorin ke dalam air untuk membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme. Selanjutnya, ada retention tank atau tangki penyimpanan untuk memberikan waktu agar klorin bereaksi dengan kontaminan dalam air. Selanjutnya, ada micron prefilter yang